Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita satu hari ini, yaitu diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara berjanji kepada seseorang atau sebaliknya? Pasti pernah ya. Bagaimana cara mewujudkan janji tersebut? Mungkin ada 3 jawaban terhadap hal tersebut. Yang pertama, kita akan bersegera untuk mewujudkan janji yang telah kita sampaikan. Yang kedua, mungkin kita akan menunda-nunda sampai kita anggap waktunya tepat. Namun, juga bisa kita mengingkari apa yang sudah kita janjikan. Itulah janji manusia. Tetapi Abraham memperoleh janji dari Tuhan Allah. Janji Tuhan Allah akan memberikan kepada Abraham keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Tentu apa yang dia dengarkan ini adalah sesuatu yang ganjal. Sesuatu hal di luar kemampuan manusia. Bagaimana mungkin Abraham yang sudah tua, terlebih istrinya yang sudah tua, istrinya Sarah yang sudah tua, akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi itu adalah janji Tuhan, maka itu akan diberikan Tuhan. Ternyata benar. Meski dalam usia yang sudah ujur, sudah sangat tua, Sarah mengandung. Dan mereka pun diberikan seorang putra yang bernama Ishak. Namun di perjalanan sejarah di mana Tuhan Allah memberikan seorang putra kepada Abraham dan kepada Sarah, Allah meminta Abraham
untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah lama mereka nanti-nantikan, dan ini adalah putra kebanggaan mereka atas perkawinan Abraham dan Sarah. Ternyata Tuhan meminta agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah. Apakah Abraham bersungut-sungut atas permintaan Tuhan? Apakah Abraham menunda-nunda permintaan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menunda-nunda. Setelah Tuhan memerintahkan hal tersebut kepadanya, dia pun mengajak dua budaknya, lalu kemudian mengajak Ishak yang akan disembelih sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah. Lalu dia pun membawa kayu bakar untuk membakar korban bakaran tersebut. Lalu dia pun membawa pisau yang tajam untuk menyembelih korban bakaran tersebut. Dan Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membawa anaknya tersebut ke tanah Moria. Dan di salah satu gunung yang ada di sana, Abraham pun mulai menyediakan, mempersiapkan kayu untuk membakar korban persembahan tersebut, korban bakaran tersebut. Lalu dia pun mengikat anaknya Ishak untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Tetapi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ketaatan Abraham atas segala perintah Tuhan, dia melakukan hal tersebut. Dia tidak menunda, dia tidak bersungut-sungut, tetapi Tuhan yang memerintahkan, maka itu dia lakukan. Seperti pada saat Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan Ur Kasdim ke satu tempat yang Tuhan sediakan, meskipun tempat itu belum diberitahukan di mana, tetapi karena iman Abraham, dia pun menuruti perintah tersebut. Maka Tuhan Allah pun mengetahui bahwa iman Abraham tidak pernah bergeser. Iman Abraham tidak pernah berubah. Lalu kemudian pada saat dia akan menyembelih Ishak anaknya tersebut, Tuhan pun bersuara mengatakan agar hal itu jangan dilakukan Abraham, agar Ishak jangan disembelih. Tetapi Tuhan Allah telah menyediakan seekor kambing sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah. Dan akhirnya pun Abraham tidak jadi menyembelih anaknya Ishak, tetapi Abraham mengambil kambing yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah sebagai korban bakaran, persembahan bakaran bagi Tuhan Allah. Oleh karena hal tersebut, oleh karena belas kasih Tuhan tersebut, maka Abraham pun menyebut tempat tersebut dengan nama Tuhan menyediakan. Bahkan dikatakan melalui firman Tuhan ini, sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita semua? Yang pertama adalah Abraham sebagai bapa orang percaya. Abraham sebagai sosok orang yang setia beriman kepada Tuhan, patut untuk kita tiru. Kadang-kadang Tuhan Allah menginginkan sesuatu hal yang sangat berguna bagi kita, hal yang sangat berharga bagi kita. Apakah kita
rela memberikan itu kepada Tuhan? Apakah kita dengan tulus memberikan itu kepada Tuhan? Dari sana maka Tuhan pun akan memberikan penilaian kepada kita. Apakah kita ini dapat disebut sebagai orang yang beriman atau tidak? Dan yang berikut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau berpesan kepada kita. Kalau Abraham memberikan nama di mana dia mau mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, namun tidak jadi, digantikan oleh seekor kambing yang disediakan oleh Tuhan, dia memberikan tempat itu, memberikan nama bagi tempat itu Tuhan menyediakan. Itu artinya firman ini mau memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita, umat ciptaannya, kepada kita, makhluk yang dikasihinya. Bahwa apapun yang perlu bagi kita di dalam kehidupan kita, karena tidak ada kita manusia yang sempurna. Di sana ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi dia kesepian. Di sana ada orang memiliki banyak anak, tetapi dia memiliki sedikit harta. Atau mungkin juga kita punya problem-problem yang lain. Sakit, penyakit. Banyak sekali problem-problem yang bisa saja kita hadapi. Tetapi firman ini mau meneguhkan iman kita, tetaplah setia kepada Tuhan, jangan menyimpang dari beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan peduli, maka Tuhan akan memberikan apa yang perlu kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Abraham ini terhadap tempat di mana dia akan mempersembahkan anaknya tadi, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita perlu, asal kita tetap beriman kepadanya. Tuhan akan selalu menyediakan apa yang perlu bagi kita, asal kita mau berseru-seru kepada Tuhan Allah. Asal kita tidak menjadi sombong, asal kita tidak menjadi congkak, Tuhan akan peduli kepada kita. Dia memberikan apa yang perlu bagi kita melebihi doa-doa yang kita hantarkan kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, bahwa Tuhan menginginkan hal yang paling berharga dari hidup kami. Dan kami harus bersedia Tuhan. Itulah bukti dari iman kami. Mampukan kami ya Allah. Dan Tuhan juga menyediakan apa yang perlu bagi Abraham. Tuhan tidak membiarkan Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak. Tetapi Tuhan menggantikannya dengan seekor kambing. Dan itu pun kami imani Tuhan. Tuhan tidak membuat kami menderita, tetapi Tuhan akan menyediakan apa yang perlu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kami tetap beriman teguh kepada Tuhan, dan kami mau selalu berseru-seru kepadamu Tuhan, agar Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami hantarkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu di kesempatan yang lain saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua.